Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Jamaah salat subuh Mushola Al-Ma'rifah. Apa kabar bapak-bapak? Ibu-ibu? Sehat, Bu ya? Di kesempatan kali ini kita berjumpa di salah satu subuh di tempat yang insya Allah turunkan rahmatnya. Ini musola namanya musola Ma'rifah, Pak ya? Al-Ma'rifah, sesuai dengan namanya. Tahu Pak arti Al-Ma'rifah? Ibu-ibu tahu arti Al-Ma'rifah? Hah? Apa Bu? Al-Ma'rifah. Kalau dia pakai al, berarti yang wajib dikenal. Tapi kalau dia ma'rifah, ilmu yang membahas cara kenal. Al-Ma'rifah kan namanya kan? Kalau dia pakai alif lam, itu namanya yang wajib dikenal. Siapa? Kata lain pasti Allah. Kalau ma'rifah, ilmunya cara untuk kenal kepada Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya musola ini sebagai tempat di mana Allah mengenalkan dirinya melalui suara-suara orang yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir, baik yang hadir secara langsung ataupun yang hadir di balik dinding ataupun yang hadir mendengar dari kejauhan, mudah-mudahan seluruhnya kita yang ada di sekitarnya Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan berkahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ini awal permulaan jumpa. Kata orang Palembang tu tak kenal. Kalau sesama lawan jenis, yo tak kenal, tak sayang. Tapi kalau sama bapak, tak kenal, tak tahu.
Nama saya Muhammad Tanzilir Rahman. Tadi disebutkan oleh beliau ada kemasnya, yo. Kalau guguk Palembang tahu, kalau namanya kemas berarti kemasnya apa? Wong Palembang nian ndak katik campuran. Nah, kami guguk Sungai Jeruju, apa Nilir. Nah, Kuto, Pak. Tapi tinggalnya ini lagi tidak di Kuto, tinggalnya di Pakjo. Pergi pacak, balik. Nah, memang darah Palembang nian. Jadi maaf baik. Kalau namanya wong Palembang nian tu nyebut dak keruan. Agak berderot-derot dikit kan. Apa, Bu? Bedolo tak sama Kemal. Masali. Oh. Kalau ditarik dari keturunan pasti bedulur. Tapi cara anak muda tak tahu dengan yang tua. Insya Allah, mudah-mudahan seluruhnya berdulur. Nah, sesuai dengan nama Musola Al-Ma'rifah. Mudah-mudahan doa-doa orang-orang yang dulu menamai musolah ini sesuai dengan arti dari namanya. Menjadi tempat yang harusnya wajib seluruhnya kenal kepada Allah. Nyampe dah, Bu, suara ini ke belakang, Bu? Nyampe ya? Mic-nya jelas tapi tak? Jelas, Bu? Jelas ya? Alhamdulillah. Tak apa-apa nyender. Jangankan yang tua, yang muda masih galak nyender. Lagi dang senang nyender, lagi dang terpuruk tambah nyender. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, yang tidak asing lagi, sering dikumandangkan oleh para khotib di atas mimbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau biasa jadi Bilal takbiran ditambahi walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Apa maksud dari ayat itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tiada lain aku perintahkan kepadamu wahai hamba-hambaku. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah aku perintahkan kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Lagi dang makan, ingat kepada Allah. Lagi minum kopi, ingat kepada Allah. Lagi duduk bareng-bareng dengan kawan, ingat kepada Allah.
keluar dari rumah, muka pintu, ingat kepada Allah, itu namanya ibadah. Salat subuh berjamaah tadi termasuklah daripada rangkaian ibadah. Minum kopi kalau ingat kepada Allah, minumnya jadi bernilai ibadah. Duduk kumpul bareng-bareng dengan kawan, kalau ingat kepada Allah, termasuklah dari dalam aktivitas yang bernilai ibadah. Tapi cak mano caranya untuk melatih, untuk ingat kepada Allah, itu yang harus kita pelajari. Kalau dari bahasa, Pak, ingat itu tugas mulut apa tugas hati? Tugas hati. Apa tugas mulut? Apa tugas otak? Hati. Kalau bahas tentang ingat, langsunglah bermulai dari hati. Jadi, apapun yang keluar dari mulut, kalau hatinya tidak ingat, jadinya apa? Jadinya sia-sia. Mulutnya nyebut, tapi hatinya tidak Tadi, setelah sholat subuh berjamaah tadi, itu namanya rangkaian daripada zikir. Namanya zikir tobat. Pernah dengar zikir tobat, Bu? Ngapo tadi diteruskan sampai selesai? Karena di saat disebutkan macam-macam kayak tidak asing lagi tempat ini mendengar zikir taubat. Makanya diteruskan sampai akhir. Apa itu zikir taubat? Zikir taubat itu zikir yang mengandung banyak kalimat taubat. Taubat itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Palembangnya, tobat itu minta ampun. Banyak kalimat minta ampun di situ. Makanya tadi dari awal sampai akhir kalimatnya astagfirullah, astagfirullah. Bukan nastagfirullah. Kalau wong ngerti bahasa Arab, kalau ada yang ngerti bahasa Arab, kalau astagfirullah itu artinya aku minta ampun. Tapi kalau nastagfirullah artinya kami minta ampun. Kami wong banyak minta ampun. Tapi ngapo tadi waktu zikir taubat kalimatnya semuanya domirnya aku, subjeknya aku. Kalau aku berarti one for one, one by one, satu-satu, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Berarti wajib setiap diri masing-masing harus ngakui bahwa kita memang pernah dosa. Nah, itu kalimat astagfirullah. Kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab, domir. Kalau kajian bahasa Indonesia, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya di kalimat astag.
Nah, itu subjek. Pelaku yang sedang melakukan suatu kegiatan. Siapa itu? Apa aku, kamu, kami, kita. Atau mereka. Nah, kalau tadi astagfirullah, subjeknya aku. Mufrad namanya. Nah, kalimatnya aku minta kalau wong ngerti bahasa Arab, itu imam ngapo ngomongnya aku? Kan dia imam, makmumnya banyak. Harusnya merangkul kalimatnya nastaghfir, kami minta harusnya itu Bu, kalau sesuai tatanan bahasa. Tapi alhamdulillah, memang benar kalimat astagfirullah itu ada penguatnya. Bukan berarti imam tidak pengen ngajak bareng-bareng, bukan. Bukannya imam tadi itu tidak galak ngajak merangkul makmumnya, bukan. Tapi imam tadi ingin melatih para jamaahnya, payo bareng-bareng kita minta Ngerti Pak? Ibu? Paham maksudnya? Kalau minta untuk seluruh banyak uang diwakilkan satu, dengan minta dengan banyak-banyak tapi sifatnya bareng-bareng. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan bakal diinjuk? Misal pembagian sembako, harusnya satu kupon satu uang, tapi tiba-tiba ada perwakilan dari suatu daerah menitipkan sebanyak-banyaknya kupon dalam satu uang, dan yang lainnya patuh, satu kupon satu orang, berbaris bentuk sop. Apa kata panitia? Kemarin aturannya satu kupon satu uang, tidak boleh diwakilkan. Takutnya ngapa? Muncul prasangka Bu, kaget dak nyampe lah. Tapi di saat mereka yang datang banyak-banyak sekaligus megang kupon masing-masing dengan yang diwakili siko uang tapi berguna untuk banyak umat, pasti yang didulukan itu mereka yang datang bareng-bareng, rame-rame, harus diprioritaskan. Nah, inilah strategi yang dulu diajarkan oleh para ulama terdahulu, khususnya ulama asli Palembang. Namanya Kiai Haji Muhammad Zan Sukri. Kenal Pak? Nah, Hah? Namanya Pak Zan juga Pak? Dari sana Pak? Bukan duluran dengan Abah Zen? Mudah-mudahan sama hidayahnya ya. Amin. Kalau wong asli Palembang kenal dengan sebutan Abah Zen. Nah, tadi zikir taubat itu Abah yang ngajarkan cara zikirnya, Abah yang ngajarkan cara nyebutnya, Abah yang ngajarkan apa faedah, apa keutamaan, cak mano caranya mulut nyebut, hati ingat. Nah, itu Abah Zen yang ngajarkan. Ngajarkan kepada seluruh muridnya. Zikir taubat itu bukan buatan Abah Zen Bu, bukan. Tapi Abah Zen dapat dari gurunya
gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, yang mana riwayat zikir itu, sejarah zikir itu sampailah tuturannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir taubat itu salah satu warisan amalan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Palembang salah satu pusat utama nyebarkan zikir taubat, khususnya di wilayah kota Palembang. Kalau kecamatannya salah satunya Sako. Jadi zikir tadi itu bukan kami dapati dari bawa proyek, bukan. Bukan kami dapat dari beli buku di pasar Perum, bukan. Tapi memang benar-benar nian zikir tadi kami pelajari dari bacaannya, tekniknya, sampai cak mano caranya, mulut nyebut, hati ingat. Memang pertama kali dengar zikir taubat begitu pada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena baru pertama kali macam cak malu-malu nyebut. Make goyang-goyang pula. Kalau pertama kali memang nian malu-maluan. Masih malu-malu. Waktu itu, waktu kami baru pertama kali datang, malu-malu nyebutnya. Ngapo? Suaranya jelek, terus bingung ngapo harus nyebutnya besar kuat-kuat itu. Masih ngawang-ngawang. Make gerak-gerak pula. Tambah komplit kan? Ya sudahlah, yang penting datang dengar ke. Wong goyang-goyang mantep baik kan. Karena masih malu mah. Karena ndak bersuara. Ecaknya tu menjem. Uji wong husuk. Wong sudah zikir, wong lah bangun galau, kita masih duduk, tertidur. Tapi masih ada keberuntungan. Ngapa? Siapapun yang hadir di saat ada majlis taklim ataupun majlis ilmu ataupun majlis zikir, majlis sholawat, siapapun yang hadir, hadir secara langsung ataupun hadir cuma sesaat, mampir dengar terus pergi, dan siapa yang mendengar dari kejauhan ataupun yang cuma lewat di majelis itu, kata Allah, Allah ampuni mereka semua. Ada riwayatnya, Bu. Allah tuh menciptakan suatu malaikat. Malaikat ini Allah jadikan dia ni senang nyari majelis-majelis taklim di muka bumi. Dan suatu hari malaikat ini turun. Memang gawe dia nian tugasnya nyari majelis-majelis. Allah jadikan dia tu senang rindu dengan majelis-majelis taklim. Akhirnya dia turun ke bumi menemukan suatu majelis. Mereka ni bukan siko banyak, bahkan hitungannya tidak terhitung. Saking banyaknya malaikat itu Allah ciptakan. Salah satu dari mereka menemukan suatu majelis taklim. Satunya turun dan yang lainnya pun ikut turun. Begitu turun, hinggaplah mereka, duduklah mereka bersop-sop di majelis itu sampai selesai. Setelah selesai, karena memang tempatnya bukan di bumi, balik lagi ke asal, ke langit. Sampai di langit,
Allah bertanya. Allah ni bertanya bukan tak tahu, bukan. Tapi Allah tu bertanya untuk gunanya agar pengetahuan ilmu ini sampai kepada hambanya. Allah bertanya kepada malaikat, dari mana engkau? Malaikat pun menjawab, wahai Tuhanku, kami tadi sedang bertebaran di muka bumi mencari suatu majelis taklim, dan kami pun bertemu satu majelis taklim, dan kami pun turun serentak duduk mengisi sop-sop mereka yang masih renggang-renggang hingga rapat. Dan setelah itu kami pun pulang. Namun wahai Tuhanku, itulah aktivitas yang kami jalani barusan tadi. Allah pun bertanya, wahai malaikatku, apakah yang kau temui di majelis taklim itu? Malaikatnya menjawab, tiada lain wahai Tuhanku, mereka beramai-ramai menyebut dan mengagung-agungkan namamu, dan mereka mempelajari bagaimana cara untuk kenal kepada dirimu wahai Allah. Dan Allah pun bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikatku, sudahkah mereka melihat surgaku? Allah bertanya ke malaikat, mereka yang hadir di majelis taklim itu sudah belum jengok surga kita nih? Apa jawab malaikat? Tuhanlah yang maha mengetahui. Allah bertanya lagi ke malaikat itu, wahai malaikatku, mereka yang hadir di majelis taklim itu sudahkah mereka melihat isi nerakaku? Apa kata malaikat? Hanya Allah lah yang tahu. Maka saksikanlah wahai para malaikatku, apapun yang mereka minta pasti akan kukabulkan. Ini riwayatnya hadis qudsi sahih. Namun malaikat tadi nyampaikan lagi, wahai Allah, wahai Tuhanku, namun di antara mereka ada beberapa orang yang cuman duduk sebentar lalu pergi. Ada yang duduk dari kejauhan mendengarnya. Ada yang cuman pergi, datang, pergi dan datang, datang dan pergi. Cuman lewat baik. Apa jawab Allah? Mereka pun aku ampuni, aku turunkan rahmatku kepadanya. Mereka yang dengar dari jauh, mereka yang cuma lewat pakai motor, mereka pun dapat ampunan. Apalagi kita yang duduk di tengah-tengah majelis. Nah, itu keutamaan majelisnya. Nah, tadi zikir taubatnya, rangkaian cak mano cara minta ampun. Banyak kalimatnya minta ampun, Pak. Mangkonyo namanya zikir taubat. Nah, taubat itu hukumnya dua. Satu wajib, kedua sunnah. Hukumnya dua, Bu, taubat tuh. Ada wajib, ada Kalau wajib tak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau sunnah boleh dilakukan, boleh
dilakukan lebih baik, tidak dilakukan ndak apa-apa. Nah, itu sunnah. Hukum wajib berlaku bagi mereka yang pernah melakukan kesalahan walaupun hanya satu saat. Hukumnya wajib. Kalau hukum sunnah berlaku bagi mereka yang tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan barang sesaat pun dari dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini. Hukumnya Nah, kita milih yang mana? Kalau ibu-ibu milih yang mana? Sunnah apa wajib? Hah? Kalau bapak-bapak kompak wajib. Ibu-ibu sunnah apa wajib? Kalau sunnah berarti kita dapat dosa. Nah, kalau sunnah itu berlaku pada wong yang ndak sama sekali punya kesalahan, ndak katik dosa nian. Kalau wajib punya dosa sekali, walaupun cuma sekali, tapi dia berlaku hukum wajib minta ampun. Muncul pertanyaan, seberapa sering dia harus melakukan taubat itu? Walaupun cuma satu kali kesalahan, seberapa sering dia harus melakukan taubat? Taubatnya harus setiap tarikan napasnya sampai nyawanya berlepas dari walaupun cuma sekali kesalahan. Nah, itu hukum taubat wajib bagi mereka yang pernah salah. Jadi taubatnya itu dari nyawanya sampai nyawanya berlepas dari badan. Harusnya setiap tarikan napasnya dia minta ampun. Harusnya. Tapi karena kita nih terlatih sudah sering lupa. Galak aso lagi dang seneng lupa, lagi dang susah ingat. Kalau lagi dang susah ingat lemak bu. Tapi ada yang lebih parah, lagi dang seneng dia lupa, lagi dang ingat, lagi dang susah dia tambah Nah, ini yang kacau. Lah susah lupa. Kalau susah ingat lemak. Nah, jadi pilihlah hukum taubat berlaku pada kita ni sunnah apa wajib. Kalau wajib, pelajarilah cak mana cara taubat yang benar. Taubat tuh bukan nyebut astagfirullah bae bu. Coba misalkan ini. Ibu baru pertama kali kan dengar nama saya. Besok saya akan datang lagi. Ingat tak namanya? Hah? Lupa? Ayah cacam. Lupa? Berarti apapun yang disebut belum tentu ingat. Nah, itu yang teknik untuk ingat itulah yang harus dipelajari. Kalau kita cuma nyebut bae-bae tapi hatinya tidak ingat, awas. Apapun ibadahnya, apa baik bentuk ibadahnya, tapi di saat mulutnya nyebut hatinya lupa, hati lupa ni macam-macam bu. Bukan berarti lupa ingatan tu bukan. Mulutnya nyebut, tapi hatinya merasa, suara aku ni lah yang paling kencang, paling bagus, paling indah lah di kampung ini. Makanya tak kata yang megang mic ini selain aku. Nah, itu namanya hati yang sedang lupa. Mulutnya nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mulut sedang nyebut kalimat-kalimat yang baik. Bismillah kan artinya dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu wahai Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Segala puji berarti pujian-pujian kalau bukan tertuju kepada Allah, hukumnya tak boleh. Nah, mulutnya nyebut alhamdu, tapi hatinya muji diri dia dewe. Mana lah tu? Rahman. Ibu ni beragak ni, ibu ni cantik ibu ni, tapi ujung-ujung minta duit. Apalah perasaan kau kita? Nah, ujung 8. Ya kan? Mulut nyebut Allah, segala puji wajib bagi Allah, tapi hatinya muji diri dia dewek. Cak mana itu? Solat tegak belakang imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Imam nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Makmum nyebut juga Bismillah, walaupun tak suaranya tak keras. Ya kan? Tapi kano ini tadi solatnya, cerita ini nih bu, makmum sama imam ini sedang solat maghrib. Pas bulan puasa. Pas bulan puasa udah ni solat berjamaah. Imam nyebut bismillah, dia bismillah. Imam ruku, dia ruku. Imam sujud, dia sujud. Tapi apa? Ternyata antara imam dan makmum ada dialognya. Apa dialognya? Imam Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Makmum ni sebelum imam datang, pas nak pakai azan, bukuan ni lah siap di pucuk meja. Di rumah, jaga rumah, dari rumahnya ke masjid tu lumayan bu, 2 lorong lah. Jadi kalau berlari itu kan menges bulan puasa menges. Kalau nak ngejar azan, bawa lah minuman tadi sedikit. Beli cendol, dia beli kolak. Kaget mecah dulu. Bawalah dia cendol setengah gelas. Tinggal kena pucuk meja tadi. Berlari dia ke musola ataupun masjid. Gunanya untuk mengumandangkan azan biar seluruh rakyat tahu waktunya buka. Sampai di masjid azan. Sudah azan imam datang. Karena maghrib bulan puasa jadi tak solat sunat lagi, langsung solat maghrib. Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya tadi yang jadi tukang azan baru minum cendol setengah waktu sesudah azan. Apa di saat dia dengar tegak belakang imam dalam keadaan berdiri betul, takbirnya sudah, niatnya sudah, luruslah ke arah kiblat. Imam sedang baca bismillah surat Al-Fatihah, makmumnya pun cak itu. Tapi apa yang terjadi? Oh imam ini lah tahulah maghrib ini bulan puasa. Cobalah tak usah dilantun-lantun ke baca Fatihah. Cendol tadi di rumah lagi habis. Tinggal pucuk meja. Anak buah di rumah tu tukang habis minuman. Uji makmumnya tadi yang tukang azan tadi bu, yang bawa cendol separuh cuman kan.
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, lamonian imam ini baca Fatihah ni dah sudah. Lagi dang sholat. Selesai baca Al-Fatihah. Nih, agak panjang waduha dibaca. Oleh imam tadi. Nah, tambah kusut lamo ni. Habis nian cendol aku tadi. Tak ngertinya ni imam ni, aku latih kaca-kaca dari rumah cuman batal minum cendol separuh pula. Puji makmumnya. Selesailah waduha, rakaat pertama selesai, kedua selesai, tiga selesai, salam. Tak kodak lagi bu, ngerewang imam tadi baca doa. Ngaminkan pun tidak, langsung berdebir lagi ke rumah. Teringat dengan cendol tadi kan. Sepanjang solatnya ingat, nah cendol tadi ngapalah tak masuk ke dalam kulkas baik. Mangko budak tu tak jingok. Nah habisnya cendol ini. Lemak pula gula abangnya. Ya kan? Ya bulan puasa tu tahulah bu, minum nak manis-manis. Ya kan? Berlari dia dari belakang imam itu keluar dari masjid, ngacar balik ke rumah. Buka pintu nyingok meja, nah besi teko kursi lah tu susun pingin tak katik lagi. Mano cendol itu? Kalau baik ditinggalkan rumah dalam kulkas. Buka kulkas, nah tak katik. Nanyo, bu, mano cendol apa tadi? Nah, anak kamu yang buncit itu ngabisin. Nah, apa dak? Habis nian kan? Ai gawi imam ini. Waktu sholat imamnya dia ngadep kiblat tapi hatinya ingat Waktu sholat imamnya ruku baca Al-Fatihah, baca ayat, dalam hatinya ngomel. Oh imam, ingat cendol tadi. Sholatnya lah kacau, balik rumah cendol habis. Boleh apa bu? Boleh apa pak? Boleh apa itu? Tak boleh apa-apa bulan puasa. Sholatnya ingat cendol, marah-marah imam, balik ke rumah cendol habis. Sampai rumah marah anak pula. Nah, bulan puasa. Nah, jadi yang macam inilah yang harus kita latih. Oh, ingatan tentang cendol itu bukan main-main, bu. Ingatan tentang cendol itu bukan main-main. Siapa yang pacak nolak? Begitu badan ngadep kiblat, tegak belakang imam, hati ingat selain daripada Allah. Siapa yang pacak ngalangin? Ada tak? Misal sebelum sholat tadi kehilangan kunci. Pernah kejadian? Ibu pernah tak kejadian? Atau hilang yang lain misalkan. Bercarian sebelum sholat. Azan. Sholatlah. Begitu Allahu Akbar, langsung ingat, nah kunci tadi, balik pintu. Nah, pernah kejadian bu? Nah, siapa yang pacak menghalangi ingatan tentang kunci? Ada tak? Tidak kate yang pacak menghalangi hati di saat ingat kepada Ngapo? Karena yang datangkan ingatan tentang kunci saat sedang sholat siapa? Allah. Terus apakan Allah tu mengganggu, mendatangkan kunci saat sholat, ingatan tentang kunci saat sholat, gunanya untuk mengganggu kita saat sholat? Mustahil bagi Allah mengganggu hambanya yang sedang menghambakan diri. Terus apa gunanya? Ternyata ada ilmu hikmah di baliknya. Di saat badan menghadap kiblat, mulut mengucap takbir, tangan mengangkat,
mengikuti gerakan imam. Mulut baca, tangan bergerak, mata terpandang lurus ngarah kiblat. Hati haruslah ingat kepada Allah. Rukun solat tu ada 3 bu umumnya. Rukun qauli, rukun bacaan. Itulah namanya ilmu tajwid. Siapa yang pengen solat, belajarlah ilmu tajwid. Apalagi jadi imam, ya, wajib itu. Rukun tajwid namanya, rukun qauli, fasih dalam penyebutan. Kedua, rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Tegak berdiri betul menghadap kiblat, takbiratul ihram, iktidal, ruku, sujud di antara kedua sujud, sujud, duduk di antara kedua sujud, salam. Nah, itu namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun gerakan. Nak dia Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu namanya rukun fi'li, rukun gerakan. Harus tertib. Tak boleh habis takbir langsung salam. Tak boleh. Ya? Harus tertib. Nah, itu namanya rukun fi'li. Terakhir rukun apa? Rukun qalbi. Rukun hati. Nah, rukun hati inilah, kalau rukun tajwid sama rukun gerakan sering diajari, tapi kalau rukun qalbi inilah yang sudah jarang diajarkan. Sebenarnya ilmunya sudah kompleks, tapi pengajarannya ini Allah sembunyikan. Gunanya untuk apa? Mangko Allah bisa milih hamba-hambanya yang terpilih. Dan mudah-mudahan musolah Al-Ma'rifah ini termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang terpilih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jam 6:12. Lah lama nih geser bu ya. Nah, jadi itulah kira-kira permulaan perjumpaan kita pada minggu ini. Mudah-mudahan kelanjutannya Allah datangkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Langsung tutup. Apa pengen bertanya? Langsung tutup. Nah, ya sudah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina hidayatal muhtadin, Allahumma adina hidayatal muttaqin, Allahumma adina hidayatal sabirin, Allahumma adina hidayatal mustaghfirin wa taibin birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ya karim faghfir dhunubana bijahil mustafa farrij alaina. Ilahi ya karim faghfir dhunubana bijahil mustafa farrij alaina ala ahadi wala sababi walakin idza daqat wa kunta laha kamina. Ilahi ya karim faghfir dhunubana bijahil mustafa farrij alaina wa salli ala rasul
lika kulla hinin Muhammadin nabi dzakil amina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farrij alaina sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto aja. Terus.